Nah, jadi adik-adikku sekalian, para santri yang punya cita-cita, masalah terbesarnya adalah tidak bertawakal kepada Allah. Sibuk dengan ini, tanya sana, tanya sini, tapi tidak tanya kepada yang maha tahu apa yang terbaik. Saya harus dites oleh psikolog, saya harus datang, boleh. Atau tanya kepada yang menciptakan diri kita dengan istiqoroh, ya Allah, wahai yang menciptakan diri ini, Engkau yang paling tahu bakat, potensi saya, dan Engkau lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi dunia akhirat saya. Saya harus sekolah di mana ya Allah? Mana sekolah terbaik yang membuat saya semakin dekat denganmu? Mana sekolah terbaik yang membuat saya bisa semakin manfaat bagi hamba-hambamu? Ya Allah, Engkau lah yang menggenggam masa depan saya. Udah, tinggal perbaiki diri, patuh kepada Allah. Nanti seperti ini, seperti ada petunjuk-petunjuk Google Map, begitulah sederhananya kan takdirnya. Google Map juga Allah yang menciptakan lewat siapa yang Allah kehendaki. Nanti kita dapat amalan sholat tepat waktu, tinggal sholat tepat waktu. Kita ada amalan nanti lisannya selalu berzikir, Allah ngasih tahu amalan yang Allah sukai, kita zikir saja terus. Nanti ada amalan ahabun nas ilallah, manusia yang paling Allah cintai, anfa'uhum linnas, yaitu orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ahabul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain, atau melapangkan dari kesempitan orang lain, atau membayarkan hutang orang lain, atau memberi makan yang lapar. Sungguh aku lebih suka keluar bersama saudaraku untuk menolong orang yang dalam keperluan daripada itikaf 1 bulan di masjid ini, Masjid Nabawi maksudnya. Itu salah satu sabda Rasulullah SAW. Tinggal dapat ilmu, patuhi, dapat ilmu, amalkan, sing ikhlas. Ngamalkannya bukan untuk diposting, mengamalkannya bukan untuk dipuji orang, tapi dapat ilmu, amalkan supaya satu saja, supaya Allah suka. Selesai. Kenapa kok kamu jadi orang rajin tahajud? Karena Allah nyuruh tahajud dan Allah suka sama yang tahajud. That's all. Kenapa kamu kok jadi orang sabar sekali sih? Diomongin jelek, dihina, kok nggak sakit hati dan tetap aja memaafkan? Kenapa kamu gitu? Karena Allah menyuruh sabar dan Allah suka sama orang sabar. That's all. Cukup. Kenapa kok rajin banget belajar? Pengen jadi bintang kelas ya? Kak, Allah menakdirkan saya sekolah. Allah suka sama orang yang sungguh-sungguh. Mau jadi bintang kelas, bintang 7, bintang penting. Allah suka. Ibu, kenapa kok ibu sabar bener? Padahal suami ibu sangat baik. Ya, karena Allah menyuruh jadi istri yang baik dan Allah suka, maka itulah yang saya lakukan. Jadi kita nggak kepikir karir, nggak kepikir rezeki, nggak kepikir pujian orang. Yang kita pikir satu aja, agar Allah suka. Selesai. Dan Allah tahu bahwa kita ingin disukai Allah. Allah tahu kita mengamalkan ilmu tujuannya supaya Allah suka. Coba, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan benar-benar penuh keyakinan ke Allah dan hanya mengharapkan pahala keriduan Allah, habis itu dosa-dosanya yang lalu tuh. Jadi saum yang betul-betul mencari keriduan Allah.
Ini dia masalahnya, kita tuh terlalu jaim, ya. Halo, kita tuh terlalu ingin dinilai orang, dipuji, dihargai, dikagumi, dibalas budi. Mau apa? Sampai dower orang memuji kita, nggak ada apa-apanya. Tapi saya sakit hati dihina orang. Yang bahaya tuh bukan mulut orang. Yang bahaya tuh mulut siapa? Oh, nggak jawab sih hadirin. Yang bahaya mulut siapa? Mulut diri sendiri? Emang diri sendiri bukan orang? Itu kan mulut orang. Yang bahaya tuh bukan mulut orang lain, tapi mulut sendiri lagi. Mulut diri sendiri. Kita tuh tidak dihisab mulut orang. Dihisab mulut tetangga, enggak. Oleh tetangga yang dihisab mulut sendiri. Jadi harus bagaimana kalau tawakal, cari ilmunya, apa yang Allah suka, amalkan supaya Allah suka, selesai, begitu aja hidup ini, nggak ruwet ya. Nanti ada episode macam-macam, nanti ada episode kita kena ujian, dihina, difitnah, itu juga di sana ada amalan yang membuat Allah suka. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sabar saja. Nanti beres sendiri kok. Allah lihat kita sabar, kita menahan diri, kita berusaha melakukan yang Allah suka. Pada waktunya ambil musibah itu, ya. Yang menghina kita, kalau kitanya idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Nah, ini salah satu yang akan disampaikan ya ayatnya. Surat apa? As-Saffat ayat berapa? Ya karena saya suka nanya terus, jadi jarang ingat ya. Nah giliran nggak ada orang, nggak ada yang ditanya ya. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Yang ada di antara kamu dengan dia adawatun ka'annahu waliyun hamim, dan oleh Allah dirubah hatinya menjadi seperti sahabat yang setia, dan itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang sabar dan orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah coba ya, nanti akan ada episode tuh orang sebel ke kita, akan ada episode orang nyakitin kita. Nggak mungkin semua orang senang ke kita. Nabimu aja sempurna, ada yang sebel, masa kita yang nyebelin asli nggak ada yang sebel ya. Kita kan asli ya. Nah nanti tapi dari sana kita bisa dicintai Allah. Sudah ada Ustaz? Fusilat ayat 5 berapa? Fusilat 3334. Maaf ya, saya kalau lagi bicara begini suka kebayang Ustaz Adi Hidayat. Ini enak ya, harusnya di atas, bawah, pojok. Saya juga Quran yang pojok tuh di rak buku itu. 3435 ya. Fusilat 3435. Ini salah satu contoh ya, bahwa dalam hidup ini nanti bakal banyak episode. Ada dipuji, ada dicaci, ada lapang, ada sempit, ada sehat, ada sakit, ada diangkat, ada diturunkan. Padahal kita berbuat baik tapi difitnah ya. Padahal kita berbuat yang terbaik tapi tidak dihargai. Gak apa-apa, gak harus orang menghargai kita ya. Yang harus itu kita jadi disukai Allah gara-gara episode itu. Fadl Ustaz baca punten. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak pula dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi kita ingin dekat dengan Allah. Nanti kejadian tuh macam-macam setiap hari itu. Bukan setiap hari, setiap waktu. Nanti turun dari sini, tiba-tiba ada yang kedorong dikit. Emang bener dong. Nah, memang saya nggak benar, ya nggak sengaja. Oh ya nggak apa-apa. Bekal banyak kejadian. Udah gelar sajadah, terus ibu-ibu teh ke belakang memperbaharui wudu. Ada yang ngedudukin saja. Cuma didudukin ya kan. Nggak dimakan, nggak dijual. Bu, oh ini sajadah ibu. Oh maaf ya bu, sajadahnya bagus. Teng, ingat ujian nih. Nyebut bagus berarti dikasihin ya kan. Ibu suka? Aja buat ibu. Ya Allah, ibu kok baik sekali. Kenapa sih ibu baik sekali? Allah suka sama yang berbuat baik. Oh gitu ya bu ya. Bayar aja. Nggak jadi bayar. Gitu hadirin. Jadi nggak rumit sebetulnya. Akan terus kejadian-kejadian ini nanti di jalan ya, di pinggir jalan. Ada kemarin anak cerita, wah waktu di jalan itu mobil nyerempet kena spionnya sampai ngejeduk gitu. Terus gimana? Ya udah pergi, dianya kabur. Ya sudahlah, istighfar aja. Siapa tahu kita punya dosa apa sehingga takdirnya keserempet, dan doakan yang nyerempet itu supaya bisa tobat juga, nggak nyerempet yang lain. Jangan doa jelek, sing mencret, sing mules, nanti didoakan oleh malaikat sama ke kita, udah keserempet, mules lagi. Nah yang bagus-bagus aja. Ini terus kejadian ini hadirin ya. Nanti ada yang muji, aduh ibu baik sekali, ibu tuh kayaknya bidadari sorga loh. Dari mana? Ya kelihatan sudah begini muter. Emang bidadari ada sayapnya. Nah kelihatan aja wajah ibu tuh bercahaya. Terutama kalau ibu udah nraktir saya tuh bercahaya loh bu. Oh dia muji pengen ditraktir. Udahlah ya. Ada pujian, ada pokoknya gitu aja terus nanti tuh. Ada senang, ada susah, dipuji, dicaci, gampang, susah, sehat, sakit, diangkat. Dan semua ini, semua ujian dan nikmat itu adalah ujian dari Allah. Kalau benar menyikapinya, naik. Fakana khairullah, maka itu baik baginya. Gitu terus. Jadi ngalir aja, nanti kita dapat yang terbaik. Kalau kita ingin diurus oleh Allah, nah nanti dapat pengajian ini, dapat ilmu, ini kan Allah yang ngatur. Nanti kita pegang, oh ini harus saya amalkan. Mungkin tidak seluruh isi pengajian ini bisa diamalkan sekaligus ya, tapi harus ada. Karena takdir dapat ilmu juga Allah yang ngatur. Nah kita mau ngamalkan tidak? Karena ada yang suka dengar, tapi nggak ada semangat mengamalkannya. Allah tahu ini, sama disuruh belok nggak belok ya kan? Ya nggak dapat lah. Nah begitulah kurang lebih hadirin. Ya kalau yang saya pahami hidup ini kalau tawakal ya begitu. Jadi kita akan semangat ikhtiar. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Tawakal itu rukunnya dua, ikhtiar dan doa. Jadi orang-orang yang tawakal itu cirinya adalah semangat sekali menyempurnakan ikhtiar dan semangat sekali berdoa. Ada pertanyaan silakan. Aduh semuanya ini bijaksana. Kenapa nggak bertanya
karena saya tidak mau mempersulit AA gitu. Tidak boleh pagi-pagi mempersulit orang lain. Bagus, baiklah kalau gitu. Kita tidur lagi hadirin. Ada pertanyaan lainnya hadirin? Baik, silahkan, ada pertanyaan? Masih menunggu di medsos. Menunggu di medsos. Oh iya, alhamdulillah. Ini yang nanya, ini live atau tayangan ulang katanya gitu. Asli. Ini saya asli nih hadirin. Asli ya. Kalau tayangan ulang nggak bisa jawab begini. Ya kan? Emang kenapa? Emang saya seperti wajah berulang-ulang kan? Kan asli. Sebelumnya kita sering tayang ulang, Oh. Gitu. Ini asli. Nanti kalau ditayangkan ulang asli lagi ya. Asli hadirin ya. Astagfirullahaladzim. Lanjut, ada pertanyaan selanjutnya. Oh iya, insya Allah Ramadan ini AA di Perth di Australia, berangkat tanggal 2. Nanti ngajarnya dari sana. Jangan heran kalau nanti bahasa Inggris ya. How are you? Kenapa di Australia? Ya di sana ada Masjid Darut Tauhid yang mudah-mudahan nanti secara bertahap bisa jadi pesantren di sana ya. Ada pertanyaan Pak Faruk? Ya, terkait hutang kalau kita didolimi orang, dikhianati orang-orang yang berhutang, bagaimana supaya dia mau membayar hutangnya? Tagih. Nah, Tagih, itu Bu, tagih Bu. pertanyaan selanjutnya. Harus ngomong apa saya? Begini ya. Memang tingkatan hutang macam-macam, jenis utang juga macam-macam. Ada hutang, ada kita hutang karena bisnis, kerjasama. Ada orang berhutang dan orangnya udah tipis harapan mengembalikan lah ya. Jadi dia sulit sekali hidupnya tuh. Gimana kalau kita menghutangi orang yang kelihatannya bakal nggak bayar, udah siap-siap aja di hatinya ini nggak kembali, nggak apa-apa. Gimana caranya? Gini ya, tekniknya supaya kita lebih ringan. Satu, untung bukan saya yang bagian susah. Jadi kalau ada orang susah minta tolong ke kita, ini kan sama-sama hamba Allah. Dia hamba Allah, kita hamba Allah. Betul tidak? Kita harus bersyukur kita tidak dalam posisi kepepet. Untung kita yang bagian punya uangnya. Kalau Allah mau ngebalikin, seketika bisa berbalik itu. Kita yang jadi kepepet, berapa banyak yang asalnya punya dan jadi tidak punya sama sekali. Dan itu tidak sulit bagi Allah. Jadi, aduh, alhamdulillah saya bagian yang ngutangin, bukan bagian yang minta utang, mengajukan hutang. Yang kedua, kalau kita lihat orang yang berhutang ya, selain kita posisi, kita empati. Betapa susahnya orang yang punya hutang itu ya. Udah malu, udah ya kecenderungannya bohong kan kalau punya utang tuh. Nanti saya bayar ya. Sambil dia sendiri belum tahu bekal dari mana bayarnya. Biasanya kan gali lubang tutup lubang. Makanya kita empati, oh ya udah berat sekali ya. Dan nyata, tapi dia berulang-ulang. Ada orang yang memang episode hidupnya itu kepepet terus. Bukan tidak berusaha hadirin ya. Baru usaha jualan ini untungnya dikit kemakan lagi ya. Ada yang memang begitu, bukan tidak usaha ya, namanya juga ada fakir, ada miskin. Ada yang dia usaha tapi tidak pernah cukup. Lalu kalau kita nolong, bantu ya kita bersyukurlah kepada Allah, kita dijadikan jalan. Makanya kalau suatu saat nggak kembali ya udah nggak apa-apa, halalkan aja.
Gitu. Jangan sampai kita mikirin uang yang dipinjam orang sampai lupa mensyukuri rezeki yang ada. Kan ada di sana 1 juta, di sana stres tiap malam tuh mikirin yang nggak ada. Yang ada tidak disyukuri. Ini pernah kejadian. Ada cerita, ini nikahkan anaknya, terus si menantunya dikasih modal. Ini orang kaya nih, sampai di Singapura punya apartemen. Udah gitu anaknya tuh pisah dan modalnya tuh nggak dipulangin. Waduh, marah, dendam sekali. Sampai di opname di rumah sakit, mikirin modal yang nggak dikembaliin oleh menantunya. Padahal 2 miliar itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan ratusan miliar. Tapi dia lebih sibuk mikirin yang nggak ada daripada nyukurin yang ada. Jangan sampai kita tersiksa oleh orang yang tidak mampu bayar utang. Dia mampu loh, tapi dia nggak bayar. Ya tagih. Kalau ditagih dia malah lebih galak daripada saya. Ya udah, doain aja supaya dia bisa bayar. Doain supaya dia kaya. Enak aja. Udah ngutang didoain kaya, ya udah tuh doain apa terserah. Dinasehatin ngelawan terus. Kalau dia didoain mules terus, dia biayanya buat bayar utang dipakai berobat, ya kan? Mending doain kaya. Rugi, sebab saya juga nggak kaya-kaya. Sudah ribet, ada yang nasehatin ngelawan terus tuh ada. Padahal kan nggak ada ruginya ngedoain orang lain jadi makmur, benar? Tapi ada dasar pelit ya nggak? Ngedoain orang lain aja nggak boleh. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Pendek kata, berbaik sangka ke Allah, jangan tersiksa oleh cita-cita, selalu kembali ke Allah, karena hanya Allah yang menguasai segalanya. Allah yang maha tahu, Allah yang menguasai, Allah yang menentukan, dan tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Allah maha mendengar, Allah maha dekat, Allah senantiasa menunggu kita meminta kepadanya. Oleh karena itu, kerumitan itu penyebabnya adalah tidak ingat kepada Allah, tidak yakin kepada janji jaminan Allah. Itulah yang membuat hidup kita jadi nelangsa, baik dunia maupun akhirat.